Halo semuanya, selamat pagi Sobat Foto Nama Budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah podcast mengenai dinamika kehidupan beragama Buddha di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Berbincang mengenai dinamika kehidupan beragama masyarakat Buddha di Kabupaten Mempawah. Melalui podcast ini akan melihat bagaimana tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, organisasi, keagamaan, kehidupan sosial, ekonomi, hingga kerukunan antar umat. Sebelum mulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Romo Suwondo. Silakan Romo. Ya, baik. Selamat pagi, Nama Budaya, Sotioto semuanya. Terima kasih hari ini sudah memberi kesempatan kita untuk menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Ya, nama saya Suwondo selaku Pandita Pembina di Wihara Wiryadama Kabupaten Mempawah. Bagaimana kabarnya Romo? Baik, ya mudah-mudahan semuanya baik juga ya, Mary ya. Jadi mudah-mudahan sehat, semoga tidak karena selalu melimpahkan berkatnya. Nah, kira-kira Romo sudah berapa lama mengabdi di Kabupaten Mempawah ini sebagai Pandita? Kalau di Kabupaten Mempawah ini saya dari 2010, jadi kurang lebih sudah 16 tahun. Wah. Jadi sejak belum adanya Wihara Wiryadama dulu masih setia hingga saat ini. Jadi kalau dulu kan masih setia bagian depan tuh, yang sekarang jadi pabrik pabrik batu, pabrik semen. Iya. Luar biasa sekali ya pengabdian diri Romo kepada Buddha Dharma. Nah, tentunya pengalaman tersebut pasti banyak sekali interaksi dengan orang-orang di sekitar ya Romo. Kalau interaksi pasti, karena gimana pun untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar itu perlu, karena tanpa interaksi dengan masyarakat sekitar juga itu akan menjadi kendala ya. Makanya memang selama ini yang kita bangun ya komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, dengan umat-umat lain, sehingga mempermudah kita juga dalam pendirian tempat ibadah khususnya Wihara Wiryadama pada yang tentunya diawali dari tahun 2010 itu. Wah, menarik ya. Pasti di setiap daerah itu punya karakter yang berbeda-beda ya Romo. Ya. Kalau kita berbicara karakter, tentu setiap daerah punya karakter ya. Setiap daerah punya karakter karena kebetulan juga kan dari 2007 sampai kurang lebih 2015 saya kan juga sempat bantu membina di Kabupaten Anda dan di beberapa daerah. Tentu setiap daerah itu memiliki karakter masing-masing. Jadi antar kabupaten aja, jangankan dengan kabupaten lain, antar kecamatan di misalnya di Wihara Wiryadama ini kan posisinya di Kecamatan Sungai Pinyu. Ketika kita bandingkan dengan karakter umat kita, karakter masyarakat kita yang di Kabupaten Mempawah tentu akan memiliki perbedaan. Jadi karakter di setiap daerah itu pasti ada, tapi itu juga pasti bukan menjadi suatu penghalang. Karakter itu kan betul-betul yang menjadi ciri khas daerah itu sendiri. Iya. Kita langsung saja ya Romo ke topik utama kita. Dalam kajian sosiologi agama, kita mempelajari bagaimana agama hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nah, menurut Romo, bagaimana perkembangan pendidikan agama Buddha di daerah ini? Apakah saat ini sudah mengalami kemajuan dan jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu? Jelas. Kalau pertanyaannya adalah tentang bagaimana sih perkembangan pendidikan agama Buddha khususnya di daerah kita dengan beberapa tahun lalu, apalagi kalau kita bandingkan 10 atau 15 tahun yang lalu. Jelas untuk saat sekarang ini perkembangannya sudah sangat pesat, di mana untuk saat sekarang ini bisa ditunjukkan atau bisa dibuktikan dengan sudah ada berdiri beberapa wihara yang 15 tahun lalu masih menjadi mimpi kita. Nah, dengan adanya wihara itu menjadi salah satu pusat pendidikan agama Buddha. Ya mungkin kalau Mary masih
di mana pada saat Mary SD itu belajar agama di wihara. Iya betul. Nah, apa sebabnya pada saat itu harus belajar di wihara? Karena keterbatasan guru. Keterbatasan guru dengan adanya tidak adanya guru mau tidak mau, anak-anak yang beragama Buddha harus belajar agama di wihara. Nah, ini menjadi salah satu bukti. Nah, untuk saat ini perkembangan pendidikan agama Buddha udah sangat luar biasa dengan adanya tenaga pendidik yang tidak datang dari luar Kalimantan. Nah, di mana setiap sekolah yang boleh katakan memiliki siswa yang atau peserta didik yang statusnya beragama Buddha di sekolah yang cukup banyak jumlah umat Buddhanya atau anak beragama Buddha di sekolah itu sudah mulai ada guru, sudah mulai diusahakan ada tenaga pendidik yang beragama Buddha di sana, sehingga ini mendorong perkembangan pendidikan agama Buddha. Nah, selain itu saat sekarang ini dengan adanya tenaga pendidik agama Buddha, nah masyarakat yang ada di ini khususnya umat Buddha yang ada di Kabupaten Mempawah maupun di kabupaten sekitarnya sudah mulai memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anak-anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi, mengambil jurusan pendidikan agama Buddha. Nah, ini sangat luar biasa. Tapi ini jangan kita lengah atau jangan sampai hal seperti ini, perkembangan seperti ini membuat kita merasa puas, karena masih banyak PR kita di dunia pendidikan, masih banyak tugas kita yang harus kita selesaikan, terutama khususnya untuk bagaimana kita memenuhi tenaga pendidik di setiap sekolah yang ada di Kalimantan Barat atau di Kabupaten Mempawah ini sendiri. Masih banyak sekolah yang belum ada guru pendidikan agama Buddha. Itu. Nah, dan tentunya ke depan masyarakat yang beragama Buddha di Kalimantan Barat boleh bermimpi, mudah-mudahan di Kalimantan Barat itu ada STAB yang bisa mencetak tenaga pendidik sehingga pendidikan agama Buddha di Kalimantan Barat semakin berkembang. Ya. Itu yang penting. Tidak menyangka sekali ya, kalau dulu satu guru itu bisa mencakup sampai 4 sekolah, sekarang masing-masing sudah ada guru ya. Ya itu kalau dulu satu guru minimal menangani 4 sekolah. Iya. Bahkan bisa ada guru yang harus menangani 5 sampai 6 sekolah, ditambah lagi harus mengcover di sekolah minggu. Jadi yang tidak bisa dijangkau oleh guru pada saat jam efektif belajar, ya mau nggak mau harus belajar di wihara melalui kegiatan sekolah minggu, pengambilan nilai dan sebagainya melalui kegiatan sekolah minggu. Dan dengan berkembangnya saat sekarang ini, apalagi di setiap wihara udah ada wihara, di setiap wihara ada sekolah minggu, bahkan sekarang udah ada beberapa cettia juga yang sudah ada sekolah minggu. Ini sangat luar biasa. Iya, saya masih ingat dulu kalau belajar di wihara itu asik sih, bisa ngumpul sama teman-teman di wihara sore-sore ya. Nah itu makanya ya terkadang kalau saya berpikirnya begini, wihara itu jangan hanya kita jadikan sebagai tempat ritual, tapi bagaimana kita harus menjalankan fungsi wihara itu, khususnya fungsi sosialnya. Fungsi sosial wihara itu apa sih? Di bidang pendidikan, di bidang bisa aja di bidang sosial dan ekonomi dan sebagainya. Tinggal bagaimana pengurus wihara membuat sistemnya, bagaimana umat Buddha itu membuat sistem di wihara itu sendiri agar fungsi sosialnya itu berjalan, tidak hanya semata-mata sebagai tempat ritual atau tempat kebaktian semata. Jadi kesan sendiri juga ya untuk anak-anak. Ya. Bahkan kalau kita berbicara pendidikan, wihara itu bisa menjadi satu wadah untuk menggali potensi anak kan. Iya. Terutama di kegiatan sekolah minggu. Makanya sekolah minggu itu sebaiknya jangan hanya kita berbicara belajar
Buddha, tapi bagaimana sekolah minggu kita jadikan wadah, bagaimana sekolah minggu kita jadikan tempat untuk menggali potensi anak-anak yang beragama Buddha yang ikut di kegiatan sekolah minggu itu. Bisa saja mereka punya potensi olahraga, seni dan sebagainya. Tinggal bagaimana ini pembina sekolah minggu, bagaimana pengurus wihara daya kasaba atau kara kasaba mengemas itu, membuat sistem itu. Wah, kalau ini berjalan pendidikan agama Buddha sangat luar biasa. Ya. Tapi sekarang tuh mimpi-mimpinya sudah sebagian terwujud ya. Ya, kita tinggal harus jangan berhenti bermimpi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian organisasi. Nah, organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam masyarakat ya Romo. Nah, bagaimana sih karakteristik masyarakat di Kabupaten Mempawah dalam menjalankan kehidupan beragama? Apakah masyarakatnya masih aktif mengikuti kegiatan keagamaan di wihara? Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Jadi karakteristik masyarakat di Kalimantan Barat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Mempawah itu agak unik, agak beda dengan provinsi-provinsi lain. Kenapa saya katakan agak beda? Karena mungkin ini dipengaruhi oleh kultur, bisa jadi karena kultur, bisa jadi karena dulu-dulunya kurangnya pemahaman tentang, kalau kita berbicara khususnya masyarakat agama Buddha ya, kurangnya pemahaman tentang agama Buddha itu sendiri. Karena kita akui tidak akui bahwa pendidikan agama Buddha itu baru bisa kita kenal kan mungkin di akhir-akhir tahun 90-an. Nah, baru mulai ada muncul bahkan mungkin tahun 2000 berapa itu baru bisa ada muncul guru agama Buddha di Kalimantan Barat, yang awalnya belum ada. Nah, ini menjadi salah satu faktor karakteristik umat Buddha itu sangat berbeda dengan daerah-daerah lain. Kenapa saya katakan sangat berbeda? Karena begini, yang mohon maaf bukan kita menyinggung, kebanyakan umat Buddha kita itu yang bisa kita katakan dengan istilah cungcungcep. Iya. Ya, bisa kita yang sering dikenal dengan istilah cungcungcep. Nah, itu ya kita tidak bisa menyalahkan mereka karena memang mungkin pemahaman mereka, jangankan mereka, saya masih belum menganut saya sudah beragama Buddha tapi belum mendapatkan pendidikan agama Buddha juga berpikirnya udah yang penting datang ke wihara cungcungcep udah sembahyang. Nah, nggak tahu yang namanya puja bakti dan sebagainya. Jadi ketika kita menanyakan karakteristiknya bagaimana, yaitu tadi karakteristik umat kita untuk saat sekarang ini, kalau mau mereka seperti di daerah-daerah lain datang ke wihara setiap minggu atau mengikut kegiatan puja bakti dan sebagainya untuk kegiatan rutin mungkin belum bisa, khususnya yang dewasa. Tapi kalau mereka yang sudah pernah mengikuti pendidikan agama Buddha itu bisa, tapi kalau yang dewasa belum, itu mereka belum bisa untuk mengikuti kegiatan keagamaan, kegiatan di wihara sepenuhnya seperti di daerah lain. Ya, karena itu tadi pertama pemahaman. Selain pemahaman, yang menjadi faktor juga faktor ekonomi. Ekonomi juga menjadi pengaruh, dan tidak bisa juga kita pungkiri pengaruh tradisi. Iya betul. Pengaruh tradisi itu sangat kental juga di daerah kita. Nah, khususnya umat Buddha yang ada di Kalimantan Barat itu tradisinya itu masih sangat kental, dan ditambah lagi kurangnya pemahaman tentang agama Buddha, bagaimana agama Buddha itu sendiri, bagaimana sih tata cara ritualnya, ya jadi akhirnya mereka tetap melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan yang mereka pahami. Nah, dan ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana generasi berikutnya paham tentang apa itu agama
kegiatan-kegiatan keagamaan budaya yang lainnya seperti waisak dan sebagainya. Ya itu tugas kita sih. Kalau gitu bagaimana dengan organisasi seperti Pergabi atau yang paling simpel dulu, Patria dulu deh gitu. Nah, kalau organisasi ini saya jujur sebenarnya saya berharap banyak nih terhadap organisasi. Saya berharap organisasi, baik organisasi kemudaan, organisasi apa ya mungkin perkumpulan atau apa yang pokoknya semua organisasi keagamaan Buddha. Sebenarnya saya berharap banyak bagaimana organisasi ini bisa menjadi ujung tombak untuk melakukan pembinaan, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tentunya sesuai dengan levelnya, sesuai dengan tingkatnya. Mungkin kalau kita ambil salah satu contoh Patria, ya Patria di tataran pemuda. Nah, mungkin ada Walubi, ada Permabudi. Nah, kalau di bidang pendidikan ada Pergabi dan sebagainya. Saya sampai saya sekarang ini tetap berharap bahwa organisasi ini menjadi ujung tombak, bukan justru mati suri. Nah, kalaupun misalnya proses organisasinya atau regenerasinya belum berjalan, ya mungkin ya perlu dimulai lagi dari sekarang kemudian. Karena yang saya pahami, organisasi-organisasi yang ada di Kalimantan Barat pada awalnya itu sangat luar biasa, melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan sebagainya. Tapi ada satu waktu kadang juga ini seolah-olah stagnan, jadi mereka nggak organisasi ini tidak jalan gitu. Nah, ini harusnya menjadi apa? Yang mudah-mudahan ini didengar oleh seluruh pengurus organisasi yang ada di Kalimantan Barat, seluruh keagamaan Buddha. Ya, ini kita berharap organisasi ini menjadi ujung tombak. Oke. Jadi jawaban tersebut termasuk dalam pertanyaan apakah ada perbedaan kondisi ekonomi, pendidikan ataupun pekerjaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat ya? Jelas. Ya. Perbedaannya sangat banyak. Oke. Kemudian menurut Romo, apakah kondisi ekonomi masyarakat mempengaruhi kehidupan beragama dan apakah nilai-nilai agama turut memberikan kontribusi terhadap pendidikan pembangunan masyarakat? Ekonomi itu tetap berpengaruh. Ya. Berpengaruh terhadap itu tentang keagamaan ya. Bagaimana proses berjalannya kegiatan keagamaan, bagaimana berjalannya ekonomi tetap berpengaruh. Kenapa? Karena begini, kita sederhana ya, simpel aja. Kita kan tahu umat kita juga bukan semuanya umat yang berada, bukan semuanya umat yang mempunyai taraf ekonomi menengah maupun menengah ke atas. Masih banyak umat kita yang menengah ke bawah. Iya, betul. Itu. Nah, ketika kita berbicara tentang ekonomi pada masyarakat yang menengah ke bawah, kepada umat-umat kita yang misalnya kebutuhan ekonominya lebih kebutuhan dasarnya ada yang harus misalnya kerja hari ini dipakai untuk hari ini, kita berbicara agama dengan mereka, berbicara laksanakan betul dengan mereka, itu satu hal yang mungkin sulit. Kenapa? Kita berbicara ekonomi sederhana, kita ngisi perut nih. Jangankan kita berbicara mau ritual, berbicara mau ikut puja bakti, untuk ngisi perut aja nggak ada. Iya, gitu. Bingung. Jadi ya kita kalau kita ngomong ekonomi ya sangat berpengaruh. Karena itu ya ini yang saya katakan tadi, di wihara itu sebaiknya jangan hanya menjadi tempat ritual. Wihara itu jangan hanya tempat kegiatan keagamaan, tapi bagaimana wihara menjalankan fungsi sosialnya. Bagaimana sih menciptakan misalnya wihara
penghasilan untuk wihara itu sendiri, atau mungkin wihara di sekitar wihara itu apa sih yang bisa untuk meningkatkan sumber ekonomi masyarakat, khususnya umat Buddha yang katakanlah umat yang taraf ekonominya menengah ke bawah. Salah satunya baksos ya. Salah satunya mungkin baksos bisa, tapi kan kalau kita berbicara baksos nggak mungkin setiap hari. Yes. Justru yang penting itu kita pikirkan bagaimana sih mereka ini kita carikan sumber perekonomian. Ibaratkan kita mau mereka mau makan ikan, bagaimana mereka kita kasih pancing nih, itu biar mereka bisa dapat ikan atau makan ikan selanjutnya. Itu. Jadi kita jangan mikir untuk saat sekarang ini. Nah, kalau kita berbicara bagaimana ekonomi bisa nggak berpengaruh terhadap keagamaan? Ya, pasti pengaruhnya. Di kita ya itu tadi kenapa saya bilang kenapa masyarakat yang beragama Buddha di Kalimantan Barat khususnya maupun di Kabupaten Membawa cenderung yang generasi tua itu jarang ke wihara. Ya karena salah satunya faktor ekonomi. Mereka lebih mengutamakan mencari atau bekerja daripada harus datang ke wihara. Karena mereka kebutuhan ekonomi ini tadi. Nah, makanya jangan heran kalau misalnya orang dari umat dari provinsi lain datang ke Kalimantan Barat, kok setiap kegiatan keagamaan yang banyak anak-anak gitu. Kecil ya. Anak kecil, anak SD, SMP, SMA. SMA pun jarang. SMA pun sekarang agak jarang, dari dulu agak jarang. Ya mudah-mudahan ke depan mungkin bisa. Nah ini yang saya bilang. Bagaimana sih melibatkan mereka? Gitu. Nah, ketika mereka sudah punya pemahaman yang baik, ekonomi juga mereka kalau misalnya tidak kerja 1 hari atau setengah hari, mereka nggak bakalan kelaparan, anak-anak mereka nggak akan kekurangan biaya. Saya yakin bisa berpengaruh terhadap kegiatan keagamaan. Iya. Gitu. Kalau saya lihat di wihara sering bagi-bagi baksos itu juga orang tuanya ikut ya, ikut Ya, ke wihara datang gitu. Ya itu sebenarnya bagus baik, cuman kembali lagi kita apalagi kalau donatur ada dan sebagainya mau baksos bagi saya itu sangat baik dan itu kan memang salah satu kewajiban kita untuk berdana kan kepada umat, kepada masyarakat pada umumnya. Nah, cuman dalam tanda kutip baksos ini kita harus garis bawahi. Bagaimana baksos yang baik yang harus kita ciptakan saat sekarang ini? Kalau saya lebih setuju baksos itu kita siapkan meskipun yang kita jangkau tidak banyak, tepat sasaran dan bisa bermanfaat yang berkelanjutan. Itu yang penting. Oke. Nah, kalau selanjutnya bagaimana sih hubungan umat Buddha dengan pemeluk agama lain di Kabupaten Mempawah? Faktor apa yang mendukung terciptanya kerukunan di daerah? Nah, kalau bagaimana hubungan umat Buddha dengan masyarakat agama lain atau dengan umat beragama lain? Kalau di Kabupaten Mempawah itu, khususnya di Kabupaten Mempawah, umumnya di Kalimantan Barat, hingga saat sekarang ini hubungan antar umat beragama itu sangat baik, sangat baik. Karena hingga saat sekarang ini belum pernah kita mendengar atau belum pernah kita melihat terjadinya persinggungan antar umat beragama. Terjadinya sesuatu hal yang tidak kita inginkan yang membawa nama agama, mengatasnamakan agama belum pernah. Bahkan di Kalimantan Barat itu antar wihara dan masjid itu berdampingan ya. Antar gereja, masjid, wihara itu enggak masalah, mau jalannya Pak. Seperti di kita di Sungai Gunung Kecil ada kelenteng Lopangpa. Iya. Kelenteng Lopangpa itu mungkin nggak nyampe 100 meter. Itu berapa puluh meter cuma berseberangan jalan. Iya, menyeberang aja depannya udah masjid ya. Nah, di Mempawah itu
kalau nggak salah di Semudun ya, itu antar masjid dan kelenteng juga berdampingan. Iya. Nah, ini membuktikan bahwa hubungan antar umat beragama di Kalimantan Barat itu dan khususnya di Kabupaten Muara sangat baik. Dan faktor apa ini? Saya kira ini ya. Dari zaman dulu di Kalimantan Barat itu komunikasi antar masyarakat itu sangat baik. Tidak ada antar umat beragama itu yang saling bermusuhan, bersilaturahmi malah biasa aja, sering ngumpul di warung di mana ketemu. Nah, ini kearifan lokal sih kalau menurut saya. Di Kalimantan Barat itu ada istilahnya, kalau mungkin di Jakarta di mana ada istilah nongkrong. Nah, di Kalimantan Barat ada, dan tongkrongan di Kalimantan Barat itu dari berbagai macam suku, dari berbagai macam agama bisa nyatu. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti apa di lingkungan kita juga bisa nyatu. Nah, ini mungkin menjadi berkat. Unik ya? Unik. Di Kalimantan Barat itu unik. Khususnya di Kabupaten Muara itu sangat unik. Jadi sampai saat ini nggak pernah dengan yang namanya persinggungan antar umat beragama. Oke, mungkin sekian saja dulu ya Romo podcast pada kesempatan kali ini. Mungkin jika ada kesempatan, ada karma baik di lain hari, lain waktu, mungkin kita bisa bikin podcast kayak gini lagi ya. Oke, siap. Yang penting atur aja waktunya, dan saya justru berharap kegiatan-kegiatan seperti banyak sering dilakukan, dan bukan hanya dengan saya, tapi mungkin dengan guru-guru agama muda. Dan mudah-mudahan ke depan makin banyak nih teman-teman yang bikin podcast dan sebagainya. Dan saya berharap mungkin nanti ada muncul satu podcast khusus umat Buddha di Kabupaten Mempawah. Menarik. Jadi itu terima kasih banyak ya. Ya, Romo terima kasih. Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol santai dari kami bersama Romo Suwondo. Mungkin dari perbincangan kami ini bisa mendapat sebuah wawasan ada sesuatu yang unik di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Mempawah. Oke, akhir kata, Satyotu Namo Buddhaya, selamat pagi.